Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalam. Hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat, firman Tuhan dikutip dari Kisah Para Rasul dan dari Injil Yohanes. Kata kuncinya adalah Yesus, pintu keselamatan. Saya akan memulai dengan suatu cerita, yaitu kisah tentang seorang ketua lingkungan yang sudah menjabat 4 kali dan sekarang sudah mau mulai pergantian ketua lingkungan, dan dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menggantikannya di lingkungan selain dia sendiri, yang mengatakan terpaksa saya mau karena tidak ada orang lain. Benarkah? Saya cek dari data umat di sana, di lingkungan itu rata-rata usia produktif dan cukup bisa untuk menjadi pengganti. Sementara di lingkungan lain ada yang penuh antusias untuk mengambil bagian apapun. Jadi lingkungan itu sangat hidup. Dan selalu saja mereka bahkan membuat kesepakatan ketua lingkungan hanya 1 kali saja. Supaya semua mengalami menjadi ketua lingkungan. Bukan karena ketiban sampur dan terpaksa melakukan, tetapi karena menjadi pengurus gereja bagi mereka adalah berkat. Hebat sekali. Ketika saya gali mengapa pada satu lingkungan itu sangat antusias orang untuk mengambil bagian dalam kepengurusan. Bahkan dari lingkungan itu beberapa orang aktif di paroki. Mengapa? Satu hal, dan ini harus menjadi kekuatan setiap pribadi, adalah mengalami Allah yang hadir dan memberkati hidup. Mengalami Allah dalam hidup yang real. Hanya orang-orang yang seperti itu yang kemudian merasa bahwa mewartakan itu adalah keharusan. Merasa bahwa aku memang sewajarnya mengembangkan peri kemanusiaan. Merasa bahwa gerejaku membutuhkan partisipasiku. Merasa bahwa aku bisa memberikan tenaga pikiranku dan sebagian dari milikku untuk kejayaan kemuliaan Tuhan yang esa. Hanya orang-orang yang mengalami Allah. Maka pertanyaan bagi saya adalah, apakah terlalu sedikit orang-orang Kristiani yang mengalami Allah, bukan hanya beriman karena diterangkan oleh katekis atau karena orang tuanya juga Kristen, tetapi mengalami Allah. Kalau mengalami Allah yang seperti apa? Mengalami Allah yang baik, mengalami Allah yang mengawasi, mengalami Allah yang peduli. Dari pengalaman iman akan Allah, seseorang kemudian terpanggil untuk bersyukur. Dan syukur itu diungkapkan dalam sukacita aneka bentuk pelayanan. Itulah yang terjadi dalam diri para murid yang dipimpin oleh Petrus. Petrus dan para murid kecewa karena Yesus yang mereka gadang-gadang untuk menjadi Mesias yang mengusir penjajahan Romawi ternyata kalah dalam kehinaan wafat salib. Mereka kecewa. Tetapi kemudian mereka mengalami terang roh Allah, mengalami terang kebangkitan, mengalami disapa oleh pengalaman Allah yang hadir, sehingga mereka berkobar-kobar. Itulah Pentakosta, itulah Petrus yang mengalami dan para murid yang mengalami dari kekecewaan, dari rasa malu, dari rasa getem-getem, dari rasa frustrasi dan ngelukro, sekarang berkobar-kobar. Dan apa kemudian yang mereka wartakan? Hanya sederhana, yaitu pengalaman mereka sendiri tentang Tuhan. Apa itu? Tuhan yang wafat bangkit. Saudari-saudara, Yesus yang kamu bunuh bangkit, dibenarkan oleh Allah.
Dan itu adalah inti iman kekristenan kita. Dan kepercayaan kepada Allah dari pengalaman hidupnya sendiri yang diberkati, itu sungguh-sungguh mengobarkan semangat, mengobarkan kehendak untuk berbagi, untuk mewartakan, untuk bersaksi. Maka Petrus yang temperamental, yang bahkan pernah mengatakan saya tidak kenal dengan orang itu, sangat kurang ajar ya. Tetapi Petrus itu yang lemah itu yang juga dipilih Allah untuk menjadi saksi, untuk mewartakan, untuk memimpin gereja. Maka kepada Anda, kepada kita yang sering ragu-ragu, apakah saya yang mesti menjadi prodiakon? Apakah saya yang harus mengajar agama? Bukankah ada orang lain yang lebih pantas? Ya, Anda diajak, Anda dipercaya, Anda dihargai, Anda diutus oleh Tuhan untuk melakukan pengambil bagian dalam karya keselamatan, bukan karena terpaksa, tetapi karena Anda mengalami Tuhan. Amin. Anda mengalami Tuhan. Amin. Tuhan yang baik, wartakan dan saksikan. Kenapa Anda harus mewartakan? Kenapa kita harus berkobar-kobar mengajak banyak orang untuk percaya? Injil hari ini mungkin menjadi penutup yang indah. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah Yohanes bab 10 ayat 9 mewartakan kepada kita. Maka yakinlah Tuhan mencintai Anda, Tuhan menyapa Anda dengan berkat. Ayo, wartakan terus Tuhan yang wafat disalib dan dibangkitkan ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.